Zakaria Abdullah ikut mahasiswa berprestasi Yes. di jurusan hukum UNESA. Oh iya, ini juga ketua lab hukum ya. Gini, oke. Selamat sore juga. Terima kasih sudah diundang di podcast Mas Falbi. Sebenarnya bukan ketua sih, tapi koordinator. Karena lab itu bukan organisasi sebenarnya. Lab itu bukan organisasi, melainkan lapangan untuk berorganisasi. Karena dari struktur lab itu kan bukan seperti HMJ, seperti BEM itu bukan. Tapi ini langsung di bawah jurusan. Oke, terus lanjut. Oh iya. Ya enggak, akan sering lihat di akad, lihat situsnya jurusan hukum. Nilainya kok AA semua. Ini dulu yang bikin namanya semangat belajarnya itu sejak kapan ya? Sejak SMA. Gini, sebenarnya kalau aku bermula dari SMA gitu ya. SMA itu aku pernah peringkat ke berapa? Pokoknya nggak 10 besar. Ya di antara 10 sampai 20 gitu. Itu aku merasa bahwa aku nggak bisa penelitian secara IPA. Karena aku dulu jurusan IPA dari SMA itu ya. Terus aku nyoba lagi, kemampuanku di mana? Dan aku mikir bahwa gini, ternyata jurusan IPS itu menarik juga. Nggak harus dipandang buruk gitu ya. Kalau kita kan di masa SMA kan IPS itu kan hanya semacam ya jurusan yang kuno kan ya. Jurusan yang nggak memandang baik gitu. Nah, ternyata bukan gitu, ternyata sebaliknya. Seperti yang aku rasakan sekarang, ternyata menarik kalau belajar IPS itu di bidang sosial humaniora gitu. Jadi kenapa kok motivasiku tinggi di kuliah ya karena jurusan yang aku pilih ini udah dari SMA kelas 2 itu udah milihnya hukum. Dulu sempat mau ambil ekonomi terus gak jadi. Karena menurutku kalau aku analisis ya dari mulai dampak dari mahasiswa yang di DO dan mahasiswa yang masih nganggur karena sarjana habis lulus itu kebanyakan ekonomi yang tertinggi, paling pengangguran. Ya walaupun sarjana ekonomi berguna tapi penganggurannya juga banyak dari sarjana ekonomi. Terus makanya aku ambil ke hukum itu ya kalau kita lihat hukum kan sistem negara kita ya, jadi besarlah harapan kita menjadi seorang pekerja yang hebat di instansi mana. Jadi kenapa kok motivasinya tinggi ya dari mulai kita tepat mencari jurusan dan kita tepat cara kita belajar. Jadi kalau aku belajar dulu ya belajar apa ya mata pelajaran kalau di perkuliahan kan mata kuliah gitu. Itu aku harus ada satu buku literatur dan satu buku catatan. Jadi nggak boleh, aku nggak pernah nyampur buku catatan itu satu untuk beberapa matkul enggak. Tapi aku cuman cukup satu buku, satu matkul gitu. Atau satu binder itu nanti aku pakai sub-sub gitu bagian ini mata kuliah A gitu. Itu sih. Jadi kita penunjang lah ada tunjangannya dari apa yang kita pelajari. Jadi kita nggak bisa kita belajar dengan sendirinya tuh nggak bisa. Kalaupun kita sebagai era globalisasi ya 4.0 kita pakai internet dengan cepatnya itu internet itu bukan bisa dipertanggungjawabkan kan. Jadi nggak apa ya internet itu bukan sebagai alat utama tapi buku yang menjadi utama. Karena internet itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi gitu cara belajarnya. Dari buku, bukan dari internet. Kayak blogspot itu hindari. Aku udah nggak pakai blogspot dari mulai sejak kuliah itu. Ya gitu sih motivasi kita belajar bagaimana kita mendapatkan nilai A di setiap mata kuliah gitu. Dari langkahnya menarik ya. Ngomong kalau di SMA dulu ikut organisasi apa atau kuliah apa? Gini, kalau organisasi itu dari mulai SMP ya. SMP itu aku anggota OSIS, pengurus OSIS itu cuman
1 periode aja karena aku mutus di kelas 2 ya karena ada kendala, karena aku belum bisa naik sepeda motor itu, jadi belum ada lisensi dari SIM, punya SIM itu belum ada. Terus kemudian pas SMA itu organisasiku banyak di SMA itu. Dari mulai kelas 1 itu aku pengurus OSIS 2 periode, tapi bagian anggota. Yang pertama itu anggota di bidang kesenian. Jadi kenapa aku masukin kesenian itu akan muncul ketika saya menjadi seorang penulis. Terus setelah menjabat pengurus OSIS, itu saya nggak hanya sebagai OSIS, tapi ada ekstrakurikuler lain. Tapi kalau di sekolahanku dulu ya, ekstrakurikuler itu dibagi atas 2. Ada ekstrakurikuler murni sama ekstrakurikuler yang namanya Pokja atau program kerja, itu diadakan sama sekolah masing-masing. Nah, sedangkan ketika aku kelas 2 SMA itu aku dijadikan atau diamanahkan dengan teman-teman UKM ekstrakurikuler yang namanya Pokja tadi itu untuk terpilih jadi ketua koperasi. Jadi ketua koperasi itu ada organisasinya, ada 2. Organisasi dari siswanya sendiri tingkat sekolah, ada pembina juga. Terus kemudian ada organisasi untuk gurunya sendiri. Ya namanya koperasi kan kita ketahui kan ya, ada koperasi siswa kan sama sekolah gitu. Nah itu aku dari mulai aktif itu aku berjual beli di situ. Aku bantu jualan dari mulai kelas 2, jadi kalau istirahat itu aku tak pernah makan kayak teman-temanku udah ke kantin gitu makan bareng mie ayam, itu nggak pernah. Tapi aku bantu ke koperasi untuk jual beli ke teman-teman untuk yang membutuhkan mungkin makanan atau minuman atau bahkan fotokopi atau bahkan beli buku gitu. Terus kan hanya menjadi ketua koperasi ya. Tapi pas aku SMA itu menjadi ketua program kerja bank sampah. Nah, itu aku ketua program di situ. Jadi aku setiap hari Jumat aku menghimpun semua sampah-sampah terus aku jadikan nilai ekonomis. Dan itu hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya itu aku dapat ya namanya dapat saku ya, itu pasti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku dianugerahkan karena ada kunjungan gitu ya. Ada kunjungan istimewa dari Kalimantan. Jadi orang asal Kalimantan ini beliau itu guru dari situ. Itu rela ke sekolahanku hanya untuk apa ya? Namanya kunjungan kan survei gitu ya. Survei bagaimana sih program kerja itu bisa jalan, kok bisa sampai terkenal sama Dinas Lingkungan Hidup tingkat kabupaten. Nah, itu mereka itu ingin studi banding gitu ke bank sampahku itu bersama koperasi. Jadi dulu itu bank sampah sama koperasi itu jadi satu. Tapi strukturnya beda. Wes banyak itu. Satu ketua koperasi, ketua bank sampah, banyak. Oh iya, aku lupa. Nah, sebenarnya ini SMA-nya, SMP ya. SMP-nya SMP mana? SMP ku SMP di Sidoarjo. Kalau di SMA itu SMA Jombang. Kalau di Sidoarjo itu SMP Negeri 2 Taman. Nih, dekatnya Kletek ini. Oh, iya. Sidoarjo Sinajai. Karena ya namanya orang Sidoarjo kan ya sekolahnya dulu Sidoarjo, terus pindah domisili ke Jombang. Yang di Jombang ini SMA SMA berapa? Dulu di Jombang itu dari bukan SMA sih, tapi Madrasah Alia Negeri Man 1 Jombang. Gitu. Ya dulu sempat sih keterima di SMA negeri, cuman karena jauh dan itu membutuhkan waktu tempuh itu jauh karena ngelewatin jalan raya jalan raya nasional itu terus sampai ke apa ya kayak pindah kecamatan gitu, kayak beda kecamatan gitu. Makanya aku milih yang di tengah kota tadi yang 1. Wes itu dapat 2. Nah, katanya tadi
ikut koperasi lah emang terus gak jajan di kaki sekolah. Emang gak Oh gini, bekal gitu. Kan biasanya kalau SMP kan ya banyak itu ya, ya apa ya, sering-sering nggak ya sering santai. remaja beli makanan sembarangan. Kenapa gak ikut apa nggak bawa bekal gitu? Oh gini, kalau aku itu pas SMA ya, SMA itu nggak pernah jajan sembarangan aku. Bawa bekal dari rumah, bahkan aku bawa nasi tok dari rumah. Loh, kok nasi tok ya? Nah, iya nasi tok. Karena gini, karena ya namanya orang tua kan sibuk kerja gitu ya, pagi-pagi gitu kan kerja. Nah, aku cuma bawa nasi tok. Dan aku di sekolahan itu cuma beli ikan. Ikannya apa? Ikannya gorengan gitu, tahu-tahu yang manis-manis itu tak jadikan bekal. Gitu. Jadi aku makan nasi sama ikan itu tadi, cuma beli berapa? 2.000 gitu. Iya kan, seberapa awetnya gitu aku nggak pernah beli apa-apa gitu. Beli makan di kafe itu nggak pernah, di kantin itu nggak pernah. Jadi aku bawa bekal sendiri, nasi-nasi itu sendiri bawa dari rumah. Ikannya belum ada. Oke, apalagi? Situasinya cuma dari SMP aja, kok SMA nggak situ. Iya itu dari SMA. Kalau dari SMP itu aku nggak pernah makan, jarang makan. Kalau SMP langsung pulang kan, Ada tadi pulangnya siang. SMP sibuknya kayak ngurus operasi. Kok SMA tadi bagaimana? Oh, yang koperasi itu yang SMA, yang Oh SMA. SMP nggak pernah sibuk. Clear Oh iya. di SMA. Apa lagi? Tak sabar ya, nih pertanyaannya. Saya dulu dari madrasah dulu ke, untuk memilih perguruan tinggi itu melalui jalur apa? SPM, PTN atau sama PTN atau mandiri? Oh gini, oke. Dari Man ya, kita kuliah ya. Aku belum belum punya rencana kuliah dulu itu. Tapi aku dulu maunya masuk ke SMK 1 Jombang, itu jurusan perhotelan. Terus gak jadi karena ya namanya aku belajar kasus ya, kasus dari tetangga atau dari saudara ya. Ya namanya SMK itu kan kadang-kadang dihargai, kadang-kadang ya nggak dihargai ya. Kalau nggak dihargai kan berarti kan ya gajinya sedikit atau apa belum mapan gitu kan ya. Nah, akhirnya aku pindah ke SMA umum. Yang SMA umum itu nanti kayak madrasah tadi. Nah, terus habis itu kan aku rencana kuliah dari situ. Kuliah yang gimana? Kuliah itu aku nemu jurusan itu dari kelas 2. Wes, itu aku seretnya itu di jurusan hukum. Aku dulu itu milih 2 jalur. Jalur yang pertama itu di SPAN Petinggi di UIN Surabaya, jurusan hukum pidana Islam di Kinaya ya, bahasa lainnya. Terus itu aku keterima di situ sebelum adanya pengumuman SBM di UNESA. Itu keterima dan aku sempat daftar ulang, tapi dataku di sana itu dikenakan UKT yang mahal. Kalau kalau dibayangin ya UKT mahal itu katanya itu aku tuh belum upload dokumen apapun gitu. Padahal aku udah upload dari mulai surat keterangan, kakak dan lain-lain, penghasilan orang tua gitu. Udah semua tuh udah upload, tapi di sana nggak masuk. Akhirnya aku kena UKT mahal, 6 juta. Bayangin 6 juta itu. Terus habis itu aku minta keringanan lagi, ternyata cuma turun 1 jutaan. Jadi 5 jutaan. Nah, aku pikir-pikir dulu gini. Nah, kalau gitu aku tak nunggu UNESA. Semoga ya UNESA juga masuk gitu. Terus habis gitu ya karena waktunya ngasih kesempatannya dikit ya, terbatas. Jadi ngasih kesempatannya itu sebelum pengumuman SBM. Nah, gimana ya Kak, deg-degan gitu. Misalnya ini tak tolak, terus UNESA-nya ditolak ya apa? Waduh, Kuliah gitu. Iya kan? Akhirnya wis terpaksa tak tolak yang di UINSA. Soalnya udah gak ada keringanan lagi kan. Karena katanya salah sistem. Sedangkan teman-temanku dari sekolah ya kan, itu
yang daftar ke sana yang diterima sama kayak aku ini, tapi jurusannya beda. Itu UKT-nya cuma 500, 1,5 juta, 2 juta, terus ada yang 1 juta. Bayangin 1 juta itu. Beda jauh dengan aku. Makanya itu wis anggap keluar gitu. Nah, habis itu aku nolak, wis alhamdulillah keterima di UNESA. Dulu itu pilihanku itu ada 3 kan dulu SPM ya. Yang pertama itu di UNER, hukum. Terus yang kedua itu hukum UNESA tadi yang saya pilih sekarang ini. Terus yang ketiga itu hukum UPN. Wis hukum-hukum untuk semua. Karena aku wis fokus di situ. Wis gak mau UPN juga kemana-mana lah. UPN maksudnya UPN hukum itu jurusan hukum. Iya, jurusan hukum di UPN dulu. Pilihan ketiga. Oh, juga tahu Aku sih UPN ada milih hukum. ada sekarang. Oh, itu malah jadi fakultas hukum sekarang. Fakultas hukum duluan daripada UNESA. Ya, maksudku kan dulu tahun 2018 kita nggak tahu apa UPN ada hukumnya. Iya, makanya itu aku ya baru tahu itu. Baru tahu di sistem SBMPTN itu ternyata ada. Aku dulu mau pilih UTM Madura, tapi ada UPN ya wes UPN. Akhirnya diterima hukum UNESA ya. Hukum UNESA. Karena gini sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah ya, aku dulu pernah lomba yang UNESA Law Fair pertama kali tahun 2017 itu ya belum menang sih, tapi aku masuk ke seperempat final. Jadi kan juaranya kan ada 2, juara 1 sama juara 2. Itu aku masuk ke 4 besar tadi. Nah itu aku ketemu Pak Ananto juga, tapi Pak Ananto belum tahu aku di situ itu. Aku tahu Bu Indri juga di situ, tapi Bu Indri belum tahu aku. Jadi tahunya itu pas aku ketika ospek itu. Ya mungkin aja nama aku ada di situ. Ya akhirnya keterima di Indonesia. Aku mikirnya gitu sih dulu kan, Sudah namanya takdir di rekam UNESA jejak ini itu ya. kan, namanya rekam jejak kan ada kan pasti kan. Kayak yang angkatan 2019 itu ada kayak gitu. Tapi dia itu SNM, aku SPM gitu sih. Perbedaan. Masalahnya aku sekarang SNMPTN udah apa ya? Diganti nama atau apa ya? Kok SBMPTN tetap, cuma SNMPTN sebagai jalur undangan. Itu sekarang udah dirubah ya. Dan namanya, esensinya juga. Iya sudah dirubah sih. Kalau dulu kan itu seperti kayak jalur undangan kan ya. Yeah. Terus apa lagi? Kita bahas apa lagi? Nah, karena sedang ngomong mengenai jalur mau mengikut langkah pendidikan kan masuk tinggi kalau ada jalurnya. Terus sekarang di perkuliahan itu apakah kan apakah motivasinya masih kuat selama di tinggi atau enggak? Karena kan sering kan gara pas jalur ke tinggi kan ribet. Ada sampai salah sistem sampai sampai jauh dulu terima di UNESA, motivasi masih kuat gitu. Aku saya lihat ini kok aktif banget aku. Sampai tak lihat juga kok dari segini lah sampai ini kok sampai ada piragamnya. Wah, aktif dari segi akademik ini. Saya juga kaget. Baru semester 6 nggak salah. Semester 6. Iya, 6 nggak salah. Itu hukum ya. Itu lihat tuh Jakarta udah nggak masuk lab hukum juga. Artinya ini tuh aku apakah motivasinya masih kuat, tapi itu langkahmu apa, langkah atau stepnya tuh bagaimana saat masuk lab hukum? Motivasi masuk lab hukum itu sebenarnya ajakan dari Bu Emil. Gini ceritanya panjang sebenarnya. Dari awal gini, aku belum kenal Bu Emil siapa. Cerita pendek. Oh iya, apa cerita pendek. Ceritanya gini, aku kan diajak dosen Bu Nurul sama Bu Emil. Itu penelitian pengabdian di sekolah gitu, di sekolah di Jombang. Habis itu penelitian katanya kan aku aktif ya anaknya. Oke, habis itu kenal ya. Dari situ kenal. Akhirnya setelah kenal itu ada event di mana beliau itu kalau nggak salah itu habis dari UI itu studi banding gitu.
ke FHUI, di sana itu ada lab ternyata. Lab itu untuk mahasiswa. Nah, dari situ itu Bu Emil itu ngomong namanya itu buka konsep ya. Apa gimana ya? Mainannya lab ini ada mahasiswanya gitu. Nah, akhirnya periode pertama itu dibuka tahun 2019 sebelum COVID ya. Jadi ketika aku semester 3 tuh diikutkan ke lab itu. Ya ketuanya apa koordinatornya pertama itu Mas Pradana. Tuh, aku cuman kedua periode yang terakhir ini tadi. Dan habis ini selesai. Itu sih. Jadi motivasinya dari pengabdian. Terus kalau mau tanya kan katanya di media, nah aku juga lihat itu di Instagram ya. Saya lihat itu ada, Zakaria itu ada di Instagram itu di untuk di akunnya Hukum Unesa sama MC. Kebetulan saya lihat Zakaria mahasiswa berprestasi itu. Berarti kan seragamnya juga penghargaannya juga penghargaan lomba. Itu lombanya lombanya kayak gimana? Terus satu yang mengadakan siapa aja gitu. Oh, kalau lomba sih sebetulnya banyak. Dari mulai 2019, aku mewakili sekolah untuk olimpiade. Dulu olimpiade, aku suka olimpiade. Jadi berkritis gitu dari soal-soal susah terus untuk dijawab apa benernya. Nah, setelah itu kan kita kuliah 2018. Nah, tapi sebelum kuliah itu aku apa ya namanya itu ya? Kayak belajar sendiri. Ya kan namanya dari Mei kan dulu kan SBM ya, tes. Pengumumannya itu kan Juli kan, masih lama kan. Jadi aku dalam berbulan-bulan itu nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, tapi aku belajar caranya kita itu lomba sebagai mahasiswa gitu. Karena aku dulu kan terinspirasi kayak lihat pamflet lomba kok ini khusus mahasiswa. Wah, mahasiswa kalau lomba itu ternyata menarik gitu. Kayak gimana kita motivasinya jadi mahasiswa seperti itu gitu. Nah, setelah itu habis itu belajar dari sastra-sastra, terus belajar dari penelitian. Akhirnya ya kalau kita lihat sekarang kan prestasinya banyak ya aku. Kalau disebutin ini bisa waktunya bisa nyita 10 menit. Ya kalau dari berbagai kejuaraan itu ada lomba puisi, ada lomba esai, ada lomba opini, ada lomba legal opini, nah itu yang di bidang hukum. Terus aku juga kemarin nerbitin jurnal itu tentang hukum udara. Itu sih sebenarnya aku lebih suka ke riset sama ke sastra. Karena apa? Karena kalau kita lihat sastra itu kan sebagai apa ya, wadah kita nggak jenuh, kita nggak stres gitu kan. Kalau kita stres, kebanyakan kan kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita, pasti depresi. Habis itu depresi, bunuh diri. Nah, karena menurutku kalau orang stres itu perlu adanya apa ya, hobi ya. Jadi ini puisi itu tak jadikan hobi gitu. Hobi Kalau sastra ya. juara-juara banyak. Ya kayak gitulah munculnya sastra di dalam diriku. Ya, aku jadi hobiku dulunya juga sukanya adrenalin. Nah, sekarang hobiku juga musik ya. Negara fasilitas. Kalau musik, kalau apa gitu suka sih sebenarnya, tapi nggak seberapa tak unggulkan karena bermusik itu untuk apa gitu, Pak. Gitu sih. Cuman ngilangin jenuh gitu kalau dengerin musik. Oh iya. Dulu SMA katanya IPA ya jurusannya. IPA fokus ke apa? Terus ada IPA. biologi, kimia, fisika gitu. Oh iya, konsentrasi itu ya. Konsentrasiku itu di fisika. Aku suka ngitung-ngitung. Fisika. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir lalat gawe lampung ngitung-ngitung. Kayak apel logor itu tak dihitungi lampung. Lalat gawe. Nah, dulu pada waktu di jurusan fisika itu pernah nggak sih merasa tersaingi gitu? Kan banyak ada biologi, fisika, kimia. Pasti kan di jurusan fisik IPA ada bukan IPA, jurusan fisika ada saingan. Ini ada saingannya mungkin gimana?
bingung kayak katanya. Udah tuh kan masuk IPA fisika, ini apakah ada saingan gitu dulu? Kalau saingan sih ada, seperti kayak ini ya, kalau aku contohkan itu kita presentasi gitu ya, tugas itu. Waktu itu paling kritis di situ. Tapi kalau masalah kayak jawab soal-soal gitu paling nggak bisa, gue bingung gitu. Jadi aku itu lebih ke ke speaking, ke cara berbicara. Tapi aku nggak bisa berpikir, menganalisis. Oh, Itu di analisa IPA. logika gitu ya. Berlogika bisa, Bu. Tapi kalau menjawab persoalan itu susah. Aku dulu juga sama sih lihat soal namanya aku juga dulu di IPA dan fisika. Dulu awalnya kenapa aku bilang fisika, karena dulu tanya wali kelasku lebih ingin fokus ke jurusan apa, kan di IPA ingin masuk jurusan apa, fisika pak, kebetulan mereka sendiri. Terus habis itu tanya juga asal mau masuk fisika kenapa, karena saya suka analisis dan logika. Lah kok pas tadinya masuk jurusan fisika, lah soal kok apa ya, males gini ya, berasa lihat orang dan ngeliat gini. Tapi kalau ngerjain soal-soal kenceng. Bahkan aku meskipun aku sendiri gak suka matematika, tapi suka teori fisika, konsep sigma, ada alpha omega. Ngerjainnya cepet. Bahkan aku masa ada saingan ini di jurusan IPA, anaknya ranking 1 lagi. Masih ada saingan. Cuma bedanya mungkin dia tuh ngerjainnya sendiri ya. Kalau aku sendiri ngerjain fisika gitu. Ini temanku, hitungin kok ini berapa. Cuma kalau caranya udah dari aku, ini dapat semua. Gitu. Nah, akhirnya dari situ ya bedanya sainganku sama yang satu itu tadi, dia pintar matematika, fisika, cuman ya lama. Beda dengan aku yang hitungnya cepet, tapi yang itu temanku, kakaknya itu. Secara umum saya mengaku sendiri gitu. Jadi mungkin ya, aku anggap aja ada kelebihan, disadvantage dan advantage-nya itu. Meskipun itu di aku sendiri tuh. Data pengalamannya sebagai anak IPA bisa gimana? Kalau dari aku ya, aku dulu ya ada pesaing. Sekarang anaknya kuliah di ITB, jurusan teknik sipil ITB. Kalau dulu dia pinter IPA, terus kan kita kan kurikulum K13 ya. K13 itu kan ada kayak lintas minat gitu ya. Jadi mata pelajarannya masih walaupun kita IPA, tapi kita ada materi IPS gitu. Nah, pas materi IPS itu aku ada mata pelajaran ekonomi lintas minat namanya. Nah, itu aku unggul di situ. Jadi kalau kita ujian gitu ya, kita itu sama-sama kerjasama. Jadi aku kalau nggak bisa IPA, aku lihat dia. Kalau dia nggak bisa ekonomi, dia lihat aku gitu. Sebenarnya emang saingan, tapi saingan itu harus yang kolaborasi gitu menurutku dulu itu. Jadi kalau sama dia tuh enak. Itu sih. Kalau aku nyebut nama nggak usah, nanti tahu sendiri lah. Mungkin inisialnya gitu, kalau boleh. Misalnya nama dari Zakaria, misalnya Z. Atas namanya N. Menarik. Ya, sebenarnya aku juga pengen undang Mas Pradana ya, selaku alumni hukum Indonesia. Soalnya ada dia juga anak lab, terus itu, kagetnya satu, tiba-tiba ada kabar dia lulus sarjana hukum tanpa skripsi. Pertanyaan ini gak logika. Di mana stigmanya orang? Skripsi kan paling kayak serem gitu. Wah, kalau gak lulus bahaya. Tapi kalau lulus suatu hal yang hebat gitu. Nah, kenapa aku lihat Mas Pradana ini lulus skripsi tapi bisa lulus? Wah, perlu di-applause gitu ya. Gitu. Nah, itu kan sekalian kan karena ada turunannya ternyata penulisnya bahasa berprestasi juga dari lab hukum.
Bedanya mungkin karena satunya skripsi, satunya non skripsi. Oh, Tapi kalau sekarang itu tanyakan ke berikutnya. Sebenarnya kan dia kan lolos Timnas kan ceritanya. Lolos Timnas, terus habis gitu kalau nggak salah nanti tanyakan kebenarannya gimana. Itu dia tuh pakai jurnal apa ya, judul jurnal. Kan namanya dulu kan angkatan 2012 kan pakai itu artikel ini ya, nggak pakai proposal penelitian atau skrip. Beda kalau kita sekarang kita pakai proposal bisa gitu. Nah, kalau kebenarannya coba tanyakan ke beliau. Nah, terus berarti sekarang nah, aku sih nggak tahu ya soal level hukum ya dari semester 6 kemarin itu biasanya kan karena katanya level hukum itu organisasi ya kan. Nah itu sebagai ketua koordinator itu nggak ketua, sebagai kepala koordinator itu privilege-nya apa ya? Tips dan trik jadi koordinator lab ya. Ya, pertama itu aktif, terus yang kedua ada prestasi ya. Ya prestasi itu nggak harus akademik kan ya, tapi non akademik itu juga perlu kan. Terus yang ketiga itu sebenarnya kalau kita lihat dari mulai keterampilan ya, itu sebenarnya pilihan sih, pilihan dari dosen kita sendiri. Dosen itu bisa menilai dari apa yang kita sudah tuntaskan, dan dosen itu ya apa ya, pembina lab menilai dari kakak tingkat gitu ya sebelumnya, misalnya ini diganti ini cocok nggak, pantas nggak, alasannya apa gitu. Nah gitu. Terus kalau misalnya aku jadi koor dulu ya, itu sebenarnya bukan dari pemilihan ya, pemilihan langsung itu enggak, tapi aku langsung ditunjuk gitu. Karena alasan-alasan yang kayak tadi ya, itu sih ceritanya kalau aku. Tapi kalau untuk periode selanjutnya aku juga belum tahu. Itu sih ya, cuman mungkin namanya yang paling cuma itu sih dari itu. Cuman aku juga sekarang yang mau infokan juga, saya tahu hukum UNESA, infonya mengenai perpindahan tempat juga iya, terus jurusan ke fakultas juga iya. Itu awalnya info juga info kan kalau kan jurusan jadi fakultas itu mungkin prosedurnya udah apa ya, ada peningkatan ya, ini ada kemajuan gitu. Cuman ya ini gara udah tahu nggak informasi mengenai fakultas itu jurusan hukum sekarang soal itu. Oh gini, iya sebenarnya aku udah tahu sih informasi yang jadi fakultas hukum ya, Universitas Negeri Surabaya. Sebenarnya kalau kita kaji ya, kalau aku dari informasi dari lab ya, fakultas hukum itu bisa terbentuk itu karena dua. Karena dosen, satu karena dosen, terus yang kedua itu karena mahasiswa. Ada dua ini sebenarnya. Nah kalau misalnya kita mengkaji dosen, ya itu urusannya dosen lah. Pasti mereka berkompeten di situ. Tapi kalau untuk mahasiswa, ini bisa jadikan pesan ya untuk mahasiswa adik tingkat atau apapun itu yang pertama kita harus mempertahankan prestasi. Jadi sebenarnya akreditasi jurusan itu bisa tetap dan bisa naik itu karena prestasi. Pertama itu prestasi. Prestasi yang kayak gimana? Prestasi yang pertama itu akademik. Jadi IPK-mu itu nggak boleh sampai ada yang di bawah 3,0. Kalau di bawah 3,0 itu berarti akreditasinya buruk. Itu satu. Terus yang kedua itu prestasi non akademik kayak lomba, esai, riset, kepenulisan dan lain-lain, debat, itu pertahankan minimal satu dalam satu tahun. Itu sih kalau dari mahasiswanya. Terus yang ketiga itu jangan sampai mahasiswa itu telat lulusnya, apalagi di DO. Aku juga tahu. Kalau dari segi mahasiswa ya, itu pasti dari mahasiswa juga sama. Ini pengennya 1 tahun, berarti sudah semester 8, ganjil dan genap. Terus habis itu nggak cuma tuh tadi ya, memang harus 1 tahun lulus. Nah, aku juga berusaha sih
3,5 tahun ini. Dan aku juga setelah lulus, setelah selesai skripsi, juga pengen kerja gitu loh. Karena aku juga pengen nyoba kayak temanku, sukses di usia muda. Jadi yang juga pengen memecahkan stigma orang. Oh, jangan sampai jurusannya ini, nanti kerjanya, jurusannya A, nanti kerja bidangnya B. Karena kalau kita mencari pekerja, kalau mencari berdasarkan bidang, itu juga ya boleh baik, tapi kan tujuannya bekerja kan untuk cari uang juga. Tadi kan setidaknya kita juga ada lah gitu untuk meningkatkan kuantitas dan entitas itu, kualitas dan kuantitas diri untuk itu. Jadi aku sendiri juga pengen habis hukum, jurusan habis lulus ini kerja juga. Habis itu ya, itu sih kok aku sendiri niatin, karena kalau ini lulus cepat, kalau 4 tahun nggak apa-apa, cuman ya waktu lah gitu. Kalau kita lulus cepat juga kita bisa ngejar kerja. Kalau lulus lama nggak apa sih, cuman buat enjoy aja. Ya kalau mungkin ada dari Zakaria ada opsi atau langkah apa setelah lulus, apakah mau dari berwirausaha, karena kan katanya SMA pernah ikut kerja ikut operasi katanya. Terus apakah setelah lulus nanti mau ambil langkah studi lagi atau berwirausaha gitu? Sebenarnya gini, kalau rencana itu banyak, tapi apa yang kita tetapkan itu pasti hanya beberapa, gitu kan? Itu konsep sebenarnya. Jadi rencana itu boleh banyak, tapi yang ditetapkan cuma beberapa, jadi nggak semua. Oke, kalau dari mulai kerja emang kerja, cari karir, karena kita nggak punya pengalaman, kita nggak jadi apa-apa, ya kan? Terus yang kedua, kuliah. Ya habis ini mungkin akan lanjut lagi lah. Karena kalau kita nggak kuliah itu eman-eman gitu. Kalau kita usia muda itu belum magister itu nggak enak. Ya karena kita kemampuannya besar ya. Kalau kita punya keahlian, kalau kita punya niat, kalau kita punya materi, referensi yang banyak, rasanya lanjut itu pengen. Udah ya jadi beban. Itu. Terus kalau misalnya jadi habis ini berkarir itu bagaimana? Yang ketiga itu aku masih tetap lomba-lomba. Tapi lombanya itu yang sifatnya umum. Gitu. Kalau isai itu atau penelitian itu rata-rata itu untuk mahasiswa S1. Sedangkan kalau aku udah lulus kan ya bukan mahasiswa lagi. Udah bekerja. Terus lombanya itu lomba yang umum ya mungkin sastra. Itu aku masih itu sih. Jadi bekerja, berkuliah dan berprestasi. Tak simpulin secara kesibukan sehari ini, lomba apa aja yang penting ada hadiah banknya gitu ya, anggap aja lah kerja sampingan gitu loh melalui lomba-lomba gitu. Benar nggak sih? Ya benar-benar. Boleh. Gini ya, aku kenapa kok lomba? Ya cari pengalaman itu pertama. Terus yang kedua ya cari duit. Terus aku lombanya itu nggak pernah ikut lomba-lomba yang bayar. Nah, sebenarnya kalau kita pakai konsep ya, ini buat orang yang mau lomba ya. Lomba itu sebenarnya judi. Loh, kok bisa judi? Karena siapapun pemenangnya pasti yang unggul. Ya nggak? Kayak judi konsepnya. Tapi judi itu akan menjadi bukan konsep lagi ketika bukan menjadi taruhan. Ya kan? Aku mau judi, taruh ayam, ada uangnya, itu judi, ya kan? Kalau misalnya nggak ada uang taruhannya, misalnya kayak bayar pendaftarannya, ya bukan judi berarti namanya, ya nggak? Berarti berkompetensi. Itu sih, makanya aku kalau lomba itu yang jelas-jelas. Iya. Aku itu aja sih. Kebetulan ini juga di desa. Mungkin namanya bisa tak tutup dulu dan juga mau ibadah juga.
Oh ya, aku juga niatnya bikin ke sini juga sekalian memasarkan lagu nanti gitu. Tahu kan lagunya gitu. Mana aku juga bilang gitu kok kepada Presiden BEM BIS sama Presiden BEM Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Itu juga dibantu sama mereka. Kebetulan akun YouTube pun juga dipublik sama mereka gitu. Soalnya aku sudah bilang, ini channelku juga akan tak publik mulai weekday, Senin sampai Jumat. Makanya aku kenapa podcast ini tak adakan Sabtu Minggu gitu. Karena namanya juga santai ya. Namanya santai juga hari Sabtu Minggu. Nggak mungkin dan santai Senin sampai Jumat 3 kali. Ya, itu saja sih. Nah, itu bisa tak tutup dulu ya. Ya, oke. Makasih Ya. untuk podcast hari ini ya. Ya, Untuk terima undangannya. kasih Ustaz. Terima kasih. Sebenarnya susah loh undangnya itu. Apalagi undang kemarin yang undang alumni juga susah. Kebetulan ada yang partisipasi Iya, lumayan lah. karena kesibukan waktu ini. Aku ya baru bisa hari ini. Karena kemarin kan aku ke Surabaya bolak-balik gitu. Bimbingan dan lain-lain gitu. Oke, kalau gitu Oke, dan terima tutup. kasih Kak partisipasi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.